Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Masir. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai cara hidup manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan falsafah kehidupannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos dan sophia atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Filsuf selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. 1. Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk waktu serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin
perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Rapor 1988. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utama dan dari segi materi digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Dardo Diharjo tahun 1988 nomor 17, Pancasila merupakan dasar negara yang membedakan dengan bangsa lain. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bangsa. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam hal ini, tentunya pendidikanlah yang berperan utama. Aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama, aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologis adalah cabang filsafat yang masalah pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. Persoalan ini identik dengan pembicaraan mengenai hakikat yang ada. 2. Aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Epistemologi ialah studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.